Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan menjelaskan pertemuan 13 ya. Jadi ini adalah penjelasan terkait API pada Java terutama. Jadi saya jelaskan secara umum materi yang sudah kita terima hingga hari ini. Jadi kalau kita merunut pemrograman itu seperti apa dari satu poin 1 hingga 7 ya, teman-teman bisa lihat di sini poin 7. Jadi ini adalah sebuah rangkaian dan ini adalah sebuah tahapan ya jika Anda melakukan pemrograman secara penuh. Jadi kalau kita terakhir sebelum UTS itu kan kita kenal yang namanya testing. Di materi ini juga dijelaskan kalau testing ini kan full ya. Testing itu jenisnya apa saja. Jadi jangan sampai salah kapan Anda melakukan testing, itu ada di sini. Terus selanjutnya kita akan belajar terkait penggunaan library ya. Dalam hal ini mengarah pada API. Jadi kalau setelah UTS itu kita kenal yang namanya IDE ya. Jadi sebenarnya Anda sudah melakukan 2 poin ini, yaitu poin 8 sama 9 ini sebenarnya sudah Anda kerjakan. Yaitu saat Anda setelah UTS ya, UTS pertemuan 8, maka IDE dan API ini sudah Anda kerjakan bahkan hingga dari awal pertemuan. Itu sudah teman-teman kerjakan. Jadi memang sudah Anda lakukan, mungkin Anda sendiri yang belum sadar gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya, bagaimana API itu apa. Jadi kalau Anda lihat itu interface ya, di belakangnya kan ada application programming interface. Jadi interface yang dimaksud di sini itu bukan antar muka tampilan ya. Jadi kalau teman-teman paham interface itu sebuah tampilan, itu mungkin perlu Anda baca kembali ya. Jadi kalau interface itu gampangannya adalah sebuah pemisah atau sebuah penghubung ya. Jadi dia penghubung dari dua hal yang berbeda di dalam sistem. Jadi misalkan di sini kalau definisi API itu kan sekumpulan kode. Jadi bukan hanya bukan hanya sebuah library, tapi dia kode. Jadi semua dari kode, fungsi, prosedur itu disebut juga dengan API. Berarti kalau Anda mengerjakan program, Anda melakukan import, nah API-nya di mana? Yaitu tadi yang Anda import adalah library-nya. Nah, kita pakai logika sederhana ya. Kalau Anda kenal yang namanya audio interface, network interface, motherboard interface, bahkan graphical user interface yang Anda pikir sebagai tampilan itu tadi ya. Jadi interface ini penghubung. Coba Anda cek pada audio interface. Jadi kan di dalam atau LAN card lah. LAN card itu kan ada komponen-komponen. Itu kan menghubungkan dari beberapa komponen tadi ke dalam satu interface. Interface itu dihubungkan dengan hardware yang lain yaitu motherboard ya. Nah, dari interface itu teman-teman bisa mengolah audio ke dalam central unitnya, CPU-nya ya. Jadi Anda menggunakan mengolah audio memanfaatkan dengan bagian-bagian dari mainboard. Nah, itu yang namanya interface ya. Jadi bukan hanya tampilan. Tapi kalau Anda cek yang namanya GUI, nah, GUI ini yang dimaksud dengan yang Anda pikir dengan tampilan itu. Padahal juga tidak tidak melulu tampilan, karena graphical user interface ini memudahkan pengguna untuk melihat atau mengolah gambar minimal itu ya 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, sekarang kalau kita bicara terkait program ya, maka program itu adalah API itu adalah bagian program. Jadi kode sekecil apapun yang digunakan oleh program yang lain itu juga disebut dengan API. Jadi juga sama ya. Coba Anda lihat di sini. Mau tidak mau kita menggunakan API pada hari ini ya. Kalau Anda kerjakan tugas-tugas sebelumnya ya sama, Anda telah mengerjakan itu. Jadi Anda menggunakan API. Nah, penerapannya kalau teman-teman cek di sini ada bahasa program, ada library, terus ada web API, web service, REST, dan macam-macam. Jadi bedakan juga web API dan web service ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi API ini adalah
sesuatu yang lebih besar. Jadi kita bicara tentang standar ya. Web service ini ya servisnya, dia menyediakan caranya, jalannya itu di service. Jadi kita hanya mengakses service tersebut. Dan REST ini adalah jenis metode ya, metode lagi untuk menggunakan API tersebut. Jadi protokolnya ada di protokol web ya, protokol untuk mengakses ini port untuk mengakses website ya, 80 lah, 80. Terus selanjutnya kalau kita cek API, apakah kita sudah melakukan API saat Anda menggunakan PHP ya. PHP di sini teman-teman cek. Nah, di sini ada yang namanya kita bikin variabel koneksi ya. Terus Anda melakukan koneksi pada database yang menggunakan login ini. Database-nya akademik. Nah, di mana API-nya? API-nya itu ya standar yang digunakan untuk koneksi ini, yaitu connect ini. Apakah bisa Pak, saya selain menggunakan MySQLi misalnya, selain ini apakah bisa MySQL saja atau yang lain? Ya terserah Anda, kalau Anda menemukan API yang baru lagi bisa, saya kira bisa lah. Dan banyak ini contohnya, ada yang lain juga digunakan untuk koneksi database, itu ada, silakan dicari. Nah, terus ada lagi contoh untuk kita mengakses API pada HTML ya. Jadi kalau HTML itu waktu Anda membaca sebuah website itu kan ada hierarkinya. Kalau misalkan kita tulis programnya hierarki HTML head body ya, terus di dalamnya ada paragraf, mungkin ada judul halaman, ada title dan lain-lain. Itu kalau kita hierarkikan bisa seperti ini. Nah, hierarki ini kalau di HTML bisa Anda akses. Nah, cara mengaksesnya berarti Anda bisa menggunakan ini ya, pengaksesan model ini data modelnya ini HTML. Jadi Anda bisa mengaksesnya. Jadi Anda tidak perlu lagi membuat kode-kode yang ada. Jadi kode yang ada bisa Anda akses atau bisa Anda gunakan secara langsung tanpa membuat halaman yang baru. Coba dibayangkan kalau teman-teman membuat halaman HTML isi yang sama, Anda create berulang-ulang. Ini kan akan memakan ini ya, banyak resource atau bahkan kecepatan juga mungkin sangat berimbas pada klien. Nah, tapi kalau kita memanfaatkan API pada HTML, kita hanya mengambil elemen-elemen yang berupa hierarki tadi, Anda gunakan, bisa menggunakan JavaScript ya, Anda panggil saja langsung, atau CSS, arahnya kayak CSS, Anda bisa menggabungkan itu ya. Penggabungan ini yang dimaksud dengan API. Nah, contohnya lagi pada sebuah code igniter ya, berarti kita ada sebuah framework ini. Code igniter ini kan bukan bahasa ya, tapi frameworknya dari PHP ya. Anda bisa menggunakan itu, Anda tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pemanggilan ini yang disebut dengan API. Misalkan Anda tinggal membuka halaman home misalkan, atau Anda melakukan view, jadi standarnya Anda tidak perlu mengkode lagi, Anda tinggal menggunakan saja di code igniter. Kelas-kelasnya di dalamnya sudah tersusun rapi, Anda tinggal menggunakan ya. Jadi object oriented sudah berjalan. Jadi nanti kalau Anda di tugas object oriented programming mungkin arahnya ke sini. Jadi Anda awalnya mempelajari object oriented, terus selanjutnya Anda menggunakan framework yang ada di object oriented itu sendiri. Nah, contohnya lagi pada API sistem operasi ya. Kalau kita ngomong sistem operasi, maka banyak standar atau banyak hal yang bisa diakses. Misalkan saya contohkan Windows ini. Misalkan kalau teman-teman mau zaman dulu itu Anda kenal yang namanya registry. Nah, ini kalau Anda merusak Windows XP atau Windows 2000, Windows 98 itu kan Anda opok-opok registry ini. Bahkan virus-virus yang ramai di internet waktu dulu itu kan ramainya kan juga di Windows ini ya. Nah, ini juga arahnya mengobok-obok dari registry ini. Nah, kenapa kok virus ini bisa masuk di registry? Karena Windows ini memberikan jalan kepada pengguna untuk menggunakan API yang ada di miliknya. Nah, sedangkan registry ini memang dibuka ya, sampai akhir di
XP lah, Windows XP itu masih bisa diakses ya, masih banyak virus yang ke Windows. Oleh karena itu kan Windows terkenal ya dengan virusnya. Seperti itu. Bahkan untuk API yang lain bisa diakses ya untuk Windows sendiri, Anda bisa, tapi memang sangat terbatas. Jadi yang diberikan oleh Windows adalah API-nya, terus developer bisa menggunakannya di situ. Nah, selanjutnya adalah Web API. Kalau Web API ini teman-teman bisa memahami ya, dan di modul praktikum itu ya arahnya kan ke API tersebut. Jadi semua aplikasi, semua arsitektur kita sebut ini sistem operasi, kita sebut ini dengan aplikasi, maka semuanya bisa mengakses database dari sebuah aplikasi jika dia memiliki atau menyediakan web API-nya. Jadi dia bisa bisa mengambil dari port yang diberikan oleh web API sebuah database atau sebuah web ya. Di sini karena database, misalkan sebuah website itu kan ada yang namanya database server ya, ada macam-macam. Kalau Anda belajar di networking itu mungkin paham ya. Jadi nanti semua aplikasi ini bisa memanfaatkan dari API, bahkan bisa membaca, request ya, dan menerima dari web API. Bedanya itu kalau API yang di Java misalkan ya, di bahasa pemrograman itu kan dia memberikan paketnya di dalam desktop ya. Kalau yang pemrograman hari ini kan dia lebih ke online ya. Jadi tidak hanya di desktop, bahkan dia bisa berkembang ke banyak aplikasi dan banyak hardware seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara web service dan API, nanti bisa Anda cek ya. Jadi kalau API itu dia lebih luas, tapi kalau web service itu dia memberikan servisnya, terus dia menggunakan suatu cara untuk mengakses ya, misalkan di dalam sebuah URL itu dia bisa mengakses itu, terus sehingga API ini lebih luas. Nah, kita tidak akan masuk ke pemrograman web ya, tapi kita hanya dibatasi sampai Java dan penggunaan API selain official API dari Java itu sendiri. Nah, ini API dari Java ya. Kalau Anda menginstal yang namanya Java SE yang Anda kerjakan sekarang, yaitu yang namanya official. Jadi kalau teman-teman menggunakan Java ME misalkan untuk mobile, itu mungkin akan paham bahwa API pada Java hanya 3 ya, atau API yang didukung oleh Java. API yang didukung oleh Java, jadi bukan pihak ketiga. Tapi kalau pihak ketiga ini biasanya developer yang memiliki keinginan atau fokus sendiri di dalam suatu bidang, terus dia memberikan API yang bisa digunakan oleh programmer yang mau terjun dalam bidang tersebut. Misalkan gambar ya, suara, itu Java menyediakan. Nah, ini officialnya API, bisa Anda baca dan Anda coba ya. Kalau Anda di object oriented programming itu yang tentu kenal ini ya, kelas-kelas yang Anda import ya, Anda import dan Anda lakukan, misalkan Anda membuat grafik dan macam-macam seperti itu official ya. Atau bahkan yang paling ini kan Anda menggunakan swing, misalkan ada image bawaannya Java sendiri, yaitu yang namanya official. Dengan opsional Anda bisa menggunakan, tetap ya, Anda menggunakan image juga bisa di sini OpenGL, Anda menggunakan library OpenGL, Anda mendownload API yang ada di sana. Nah, terus yang terakhir ada unofficial API. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya, bersumber dari developer-developer yang menginginkan ini fokus pada bidang tertentu dan Java sendiri belum ini ya memberikan, ataupun program atau bisnis proses dari pihak ketiga yang akan diberikan ke programmer. Biasanya dia sediakan API-nya, terus kita tinggal menggunakan ya. Jadi kita diizinkan mengakses database atau bisnis proses yang ada di perusahaan kita atau pihak ketiga kita. Nah, ini tugasnya ya. Jadi untuk API, tugasnya itu Anda mencari API bebas ya, yang termasuk unofficial, misalkan grafik sederhana atau kotak sederhana menggunakan OpenGL. Terus Anda kerjakan, Anda implementasi ya, Anda modifikasi, Anda pelajari,
terus Anda kirimkan sebelum tanggal 30 April 2021. Seperti itu di email saya ya, bisa Anda kirimkan. Nah, ini adalah tugas awal ya untuk API, karena mata kuliah pemrograman lanjut ini sebenarnya sudah secara teknis ya, secara capaian pembelajaran itu sudah selesai saat Anda mengenal tahapan-tahapan dari pemrograman lanjut. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.